Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat yang penuh keberkahan ini kita bisa berhadir di Masjid Nurul Hidayah lingkungan 31 Kebun Bundar, masjid yang kita banggakan ini dan kampung yang penuh keberkahan ini. Alhamdulillah, Allah bisa berikan kita nikmat yang banyak, iman, Islam, kesehatan, umur hidup, kesempatan dan kekuatan. Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan cintanya kepada Rasulullah kita akan menembus syafaat kelak di hari kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Lingkungan, pengurus masjid, orang-orang tua kami, ibu-ibu berwiritan lingkungan 31, bapak-bapak, masyarakat lingkungan 31 pada umumnya. Alhamdulillah, kita lanjutkan pengajian pada malam hari ini, yaitu melanjutkan kajian yang lalu seputar tentang sholat-sholat sunnah. Jadi sudah mungkin yang lalu ibu-ibunya belum hadir, jadi sedikit gambaran disampaikan sedikit tentang yang lalu. Bahwasanya dalam ibadah fardu yaitu sholat itu punya dua bahagian. Ada sholat yang namanya sholat fardu dan namanya sholat nawafil, sholat sunnah. Sholat wajib itu tentu sudah tahu kita hukumnya. Kita mau putar yang wajib, yang termaktub, yang difardukan, yang sudah tertentu waktunya. Jadi sholat itu hukumnya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sudah sholat itu atas orang yang beriman itu kitabah itu termaktub, fardu wajib yang tertentu waktu-waktu. Sementara yang kita bahas sudah kita sampai, kalau yang wajib sudah kita lewati kemarin ya. Itu yang 5 waktu itu sudah kita jelaskan apa itu makna sholat secara bahasa istilah, mana itu syarat sah sholat, mana rukun sholat, mana sunat abad, mana sunat tahiyat, mana yang membatalkan sholat, dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Selanjutnya adalah tentang sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang tentu nilainya tidak seperti wajib. Dalam hadis Rasulullah dinyatakan, yang saya catatkan hadisnya, kata Rasulullah, wa in kana naqisatan yaqulu ta'ala hal li abadi min tatawwu'i fa in wujida tatawwu'u tammat bihil fardhu. Jika sholat wajibnya kurang sempurna, kata Rasulullah, ya, kalau sholat 5 waktu kita tak sempurna, mungkin asbab pikiran kemana-mana dalam sholat. Biasalah manusia itu banyak masalah. Memang manusia sumbernya masalah, karena memang Allah uji setiap manusia, dikasih cobaan-cobaan. Kalau nggak ada ujiannya kurang mantap gitu manusia itu. Seperti kalau yang di sekolah juga ada ujiannya. Jadi ketika sholat terkadang kita banyak pikiran sehingga tidak khusyuk, pas 100% khusyuk. Maka kata Rasulullah, maka Allah berfirman, adakah hambaku mempunyai sholat sunnah, kata Rasulullah, ya. Allah sampaikan dalam hadis kudusinya, adakah hambaku mempunyai sholat sunnah? Jika ada, kata Rasulullah, lewat Rasulullah, maka sholat sunnahnya yang fardunya itu punya kekurangan itu menjadi sempurna, ya. Tamat bil fardhu, jadi sempurna. Sholat wajibnya yang mungkin banyak cacatnya gitu,
sholat wajib. Mungkin sujudnya kurang sempurna, cara menekan perut jari kakinya kurang sempurna. Mungkin pandangan kita ketika sholat yang mestinya tempat ke bawah ke depan, atau mungkin duduknya kurang pas, bacaannya kurang pas, takbirnya. Jadi penyempurna daripada sholat wajib adalah fardhu, tamat bihi fardhu. Maka sunatnya menempel yang wajib. Ya, itu yang lalu ya. Dalam ayat Al-Isra, surah Al-Isra juga Allah katakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ini terkhusus sholat tahajud ya, sholat sunat tahajud. Kata Allah, wa minal laili, dan dari sebahagian malam maka bertahajudlah ya, bihi nafilatan lak, sebagai tambahan, nafilah, sunnah bagi tambah. Jadi sholat sunnah itu menambah nilai, bukan hanya nilai sholat wajib, tapi untuk meningkatkan derajat maqamah mahmudah dalam ujung ayat ini, untuk meningkatkan maqam yang terpuji tinggi. Levelnya bukan level kaleng-kaleng lagi, udah tinggi, karena dia melakukan sunnah-sunnah yang sudah diamalkan oleh Rasulullah. Bapak Ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang lalu sudah disampaikan juga sedikit secara garis besar. Ada sholat-sholat sunnah itu berwaktu dan waktunya itu datang belakangan, ada yang lalu ya. Ada sholat itu punya waktu, seperti tarawih, witir, ada waktunya, itu yang lalu ya. Kemudian sholat yang memiliki sebab itu terbagi tiga yang lalu ya. Sebabnya lebih dahulu daripada sholatnya ya. Datang sebab baru sholat. Itu sholat apa? Sholat dua gerhana, kan datang dua gerhana baru sholat ya. Kemudian tahiyatul masjid, sebab masuk masjid. Sholat wudu, sebab wudu, sebabnya datang dulu ya. Sebabnya belakang. Sholat sunat tawaf, tahiyatul masjid, dan sholat wudu. Kemudian ada sebabnya yang bersamaan ya. Sholat yang bersamaan sebabnya itu dua gerhana. Ketika gerhana itu terjadi, fenomena alam, maka kita disunahkan ketika terjadi itu kita pun sholat. Kalau dia sholat wudu kan selesai wudu baru kita sholat, masuk masjid masuk dulu baru sholat. Ini ketika bersama. Dan yang ketiga yang lalu, sholatnya itu adalah belakangan ya, setelah terjadi. Itu kasunnatil istikharah, sholat untuk menentukan pilihan. Dua-dua diterima di perusahaan, aku yang mana? Maka dianjurkan atau disunnahkan untuk sholat menentukan pilihan. Apakah itu menentukan pilihan dalam pekerjaan, atau yang belum punya jodoh pilihannya dua-dua dimunculkan, yang mana ini? Dua-dua ini baik, maka sholat istikharah, sholat untuk memilih antara satu dengan yang lain. Itulah dia ya. Kemudian macam-macam sholat sunnah juga yang lalu disampaikan. Jadi ibu-ibu nggak ada muncul, jadi sedikit saya sampaikan lagi sedikit ya. Sholat sunnah itu berdasarkan keutamaan. Yang pertama idani ya. Idani. Sholat 2 hari raya itu keutamaan paling utama, karena sholat hari raya itu bentuk syiar Islam. 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, itu dia. Kemudian sholat sunat duha yang dilakukan ketika matahari naik sepenggal sejengkal, sholat sunat duha. Sholat sunat duha ya, dan sholat sunat sebelum dan sesudah sholat fardu ya, disebut sholat rawatib. Kemudian sholat sunat gerhana bulan dan matahari ya, di tempat yang kedua dan ketiga, matahari dan bulan. Yang keempat istisqa, minta hujan. Kemudian sunnah witri, sholat sunat witir, nanti kita jelaskan sini. Kemudian sholat sunat rawatib ya, qabliyah ba'diyah. Kemudian sholat sunat tarawih, sholat sunat duha di urutan-urutannya ya. Kemudian sholat sunat ihram ya, yang berihram ingin memakai kain ihramnya, itu ada sholat sunnahnya.
tawaf, tahiyatul masjid, dan sholat sunat wudu. Inilah beberapa sholat sunat yang mau kita ketahui. Kalau sudah tahu, lancar kaji, diingat kembali, ya kembali. Kadang kita bukan nggak tahu, tapi malas melaksanakannya karena setan lebih mendominasi di dalam tubuh kita. Ngapain sholat sunat tahiyatul masjid? Sunnah aja kata setan. Padahal Nabi melakukannya, dan kalau kita lakukan ya tentu hasilkan pahala. Ala sholat sunat witir aja kok, ala sholat sunat duha aja kok, ala. Itu kebiasaan bermalas-malas. Sebaiknya dilakukan karena semua sholat sunat itu walaupun tidak seimbang dengan wajib, jadi itu kata Nabi, ya tamatan bihi, sebagai penyempurna sholat wajib yang mungkin kurang sempurna sholat wajib, maka sholat sunnah penambah. Penjelasan sholat sunnah ini yang pertama di sini dalam kitab ini al-awalu adalah sholat sunat witir, ya. Ingat, sholat ini dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa, ya. Awalnya kita harus tahu sunnah itu dikerjakan pahala, tinggalkan tidak mengapa, tidak didosa, sunnah. Tapi walaupun sunnah dia bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi dalam hadisnya di sini saya kutip, ya. Siapa yang biasa meninggalkan wazofa ala tarkul rotibahu aw sahatu ruku'in wal fajr wasujudi ruddat syahadatu. Siapa yang biasa meninggalkan sholat sunat, ya, di dalamnya itu ada membaca subhanallah dalam sujudnya juga, maka tertolak ruddat syahadatu. Biasa ditinggalkan sholat sunnah itu, maka ruddat syahadatu, maka tertolak kesaksiannya. Sehingga kita jadi saksi dalam pernikahan, biasa kita tinggalkan sholat sunnah biasa, ruddat syahadatahu, tertolak kata Nabi, ya, kesaksiannya. Ini ngerinya tadi. Sering dia tak pernah ada sholat sunnah, ya. Fenomen ada dia laksanakan sholat sunnah dalam kehidupannya. Ini tak mau dia, biasa dia tinggalkan karena tarokal roti baru, ya, dia biasa tinggalkan, maka tertolaklah kesaksiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama sholat sunnah yang kita jelaskan sini, yang pertama al-awalu sholatul witri, sholat sunnah witir. Dalilnya riwayat Ahmad, innallaha witru yuhibbul watro. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Allah itu satu kan ganjil, ya. Jadi Allah itu tak boleh genap, apalagi berbilang. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Allah tidak boleh dimadu dalam sembahannya. Kalau Allah dimadu dalam sembahannya, berarti kita namanya musyrik, orang yang menduakan Allah. Mereka yang menduakan Allah tentu digolongkan orang-orang yang berdosa besar, ya. Dosa-dosa yang tidak diampunkan Allah adalah tusyrik billah, menduakan, mensekutukan Allah dengan yang lain. Dosa yang lainnya itu diampunkan Allah, walaupun dosa besar. Semisal, walaupun nauzubillah, jangan sampai kita kan misalnya melakukan pembunuhan, itu dosa besar, tapi itu tidak menduakan Allah, itu tidak termasuk dosa yang tidak diampunkan. Asal kita mau tobat kepada Allah, ya, tentu di dunia sesuai dengan hukumannya. Kalau dunia karena menghinakannya orang lain, atau minum khamar, dosa besar, tapi tetap diampunkan Allah kalau dia bertaubat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kepada Allah dengan sebenar-benar tobat. Nasuha seperti nasuha tobat. Betul-betul, bukan tobat sambal, ya. Hilang sambalnya sedap kali, limas lagi. Tidak, sungguh-sungguh tobatnya. Jadi jangan sampai kita dalam hidup mensekutukan Allah, menduakan Allah, karena ini dosa yang tidak diampunkan. Wala tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Dalam surah Al-Luqman, inna syirka, sebenarnya orang-orang yang mensekutukan Allah, sekutukan Allah, la zulmun azim, kejahatan yang wajib, yang besar.
Zalim itu kejahatan. Azim itu agung besar. Kejahatan paling besar adalah menduakan Allah. Kita harus dijaga keimanan kita, jangan sampai berpindah keyakinan. Itu seburuk-buruk manusia lah itu ya. Seburuk-buruk manusia. Ya. Kalau kemarin kita lihat berita televisi ya kan. Mungkin ibu-ibu lihat televisi atau bisa media, ada orang yang dia beri keyakinan bahwasannya Allah itu punya anak. Tapi orang yang mungkin punya agama yang kuat memuliakan dia, ya, padahal dia mensekutukan Allah dengan berlebihan, ya. Kalau mungkin hanya berbicara, ini berlebihan. Mana coba bandingkan? Ini orang yang minum khamar, ini orang yang meyakini Allah punya anak. Mana yang lebih hina di sisi Allah? Tentu orang yang menduakan Allah, karena la zulmun azim, inna syirka la zulmun azim. Kejahatannya orang yang minum khamar ini tetap diampunkan Allah, karena dia bukan orang yang menduakan Allah. Kalau kita cium kepalanya, kalau kemarin kita lihat di berita televisi, kalau kita cium kepalanya, mana yang betul-betul itu Allah murkai, yang menyatakan Allah punya anak atau yang minum khamar ini, yang Allah murkai lah. Kalau memang berdosa besar khamar, kalau kita bandingkan, tentu yang Allah murkai adalah, yang paling Allah murkai adalah orang yang menyatakan Allah itu punya anak. Itulah yang terjadi di negara kita, pemimpin kita yang mungkin ilmunya lebih dalam lagi, ya. Oleh karena itu, kejoliman yang besar adalah orang-orang yang menduakan Allah, menjadikan Allah itu punya anak. Allah itu tidak beranak, lam yalid wa lam yulad. Baik, sholat sunnah yang tadi witir itu menyatakan Allah itu suka kepada yuhibbul witro. Allah suka kepada yang ganjil, ya. Ini dalil daripada sholat witir. Di Allah itu satu, Allah suka kepada Allah yang ganjil, ya. Sholat witir. Baik, kita baca sholat witir, yaitu ada yang mewajibkan pula sholat witir. Itu apa? Abu Hanifah, itu kan mayoritas kan Indonesia kan mazhab Syafi'i. Mazhab itu artinya ikutan, ya, yang istimbat hukum, yang bisa mengeluarkan hukum berdasarkan mengambil hukum dan berdasarkan kerangka hukum yang dia punya, ya. Ini mereka yang mampu mengistimbat hukum itu namanya mazhab, ya. Orang-orang yang beristimbat hukum. Mazhab yang masyhur itu kan ada 4, Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, ya. Kemudian Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i. Hanafiyah ini di sini mewajibkan sholat sunat witir. Bayangkan, wajib. Seandainya tak sholat witir yang kita laksanakan setelah sholat isya, mungkin sama mereka yang namanya wajib jadi berdosa, ya. Tapi dalam mazhab kita, sholat witir yang hitungannya ganjil tidak diwajibkan, hanya sunat. Keutamaannya fadluha waraddal fihal kasir, banyak dalam hadis, bil ahadis, banyak dalam riwayat hadis menyampaikan bahwasanya tentang witir ini, ya. Kata Nabi, innallaha witru, tadi saya baca, ya, saya kutip lagi, innallaha witru yuhibbul witru. Allah itu ganjil, Allah suka kepada yang ganjil, karena witir itu artinya secara bahasa ganjil, ya, ganjil, bilangan ganjil. Paling sedikit 1, ya, paling banyak itu 11. 1, 3, 5, 7, 9 itu angka ganjil semua. Nah, ganjil itu tak bisa dibagi 2. Walaupun kalau dibagi 2 secara makanan bisa aja, kan? 3 harus 1 separuh. Maksudnya nggak bisa di angka yang ada itu nggak bisa dibelah kayak gini. Ganjil, ya. Allah itu suka kepada yang ganjil. Dan dalam hadis itu awitri ya ahlul Quran, bahwasanya witir itu dianjurkan bagi orang-orang yang ahli Quran. Hai ahli Quran, hai orang-orang yang memahami Quran, witirlah, begitulah, ya.
malam yutirul falaisa minna. Siapa yang tidak melaksanakan seumur hidupnya witir, yang kita mungkin semangatnya ketika Ramadan ya, mungkin 2 Ramadan mungkin nanti kalau tahu keutamaannya laksanakan juga. Memang kalau nggak dipaksakan, memang kita ini terus bermalas-malas. Dia harus dilawan, dia memang nggak bisa. Ini tubuh kita nih, anak-anak sekarang bilang banyak kodamnya, kodam tuh itu yang mengganggu diri kita untuk melakukan kebaikan. Ada kodam kita yang mengganggu. Jangan ya kan. Udah nanti nunggu tua baru tobat. Udah ya kalau tua. Ya kan saudara kita kemarin Ismail masih muda. Artinya kebaikan jangan ditunda-tunda, segerakan. Karena nggak tahu kita masa penutup usia kita. Jadi jangan tunda-tunda. Lakukanlah witir. Kalau tidak melakukan witir seumur hidup, malam witru falaisa minni. Kata Nabi, siapa yang tidak melakukan witir selama dalam hidupnya, bukan golongan kami, kata Nabi. Bukan golongan Nabi lah itu. Ini sampai tidak pernah witir, sana. Takutnya diusir apa ya? Pinoman ada lah kita laksanakan witir. Yang mungkin kalau berjamaah kita laksanakan di bulan Ramadan witir. As-salatu witri asabakumullah. Salatlah witir sebagai penetapan dari Allah ya, disebut penetapannya, atau semoga mendapat kebaikan dari Allah ya. Sahabatnya bisa diartikan penetapan, bisa diartikan kebaikan ya. Jadi itu biasa kita lakukan, rajin kita ketika kita melaksanakan sholat tarawih ya. Ada witir. Tapi nomor ada dikerjakan witir itu ya. Dan dalam hadis yang lain, innallaha qad umattukum bi sholatihi ya khairul lakum min humril na'am ya. Sungguhnya Allah itu memanjangkan sholatnya dengan orang-orang yang melakukan kebaikan ya, sampai tersembelihnya hewan ternak ya. Karena itu lakukanlah kebaikan dengan memanjangkan sholat sunnah ya, menambahkan sholat sunnah. Baik, itu dia keutamaan sholat witir ya. Tadi katanya Allah suka kepada witir, satu. Yang kedua, Nabi menyarankan pada orang-orang yang memahami Al-Quran untuk sholat witir. Yang ketiga, kalau kita nggak pernah sholat witir, kata Nabi, bukan golonganku. Itu ancamannya. Ini ancamannya dari Nabi. Riwayat Ahmad ya. Ini akhrajahu, artinya dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Itu dia tentang keutamaan sholat witir. Kemudian kapan waktunya? Kapan waktunya sholat witir? Min fi'lil isya'i ila tulu'il fajri. Dari mulai selesainya sholat isya sampai datangnya tulu'il fajri, dekatnya waktu subuh. Dekat waktu subuh. Disebut juga ini sholat penutup malam. Memang kalau kita kadang-kadang ada yang datang kita jadi dekat subuh aja witir, ada yang begitu. Ada yang bisa bangun atau ada yang biasa melakukannya, oke, nggak apa-apa. Tapi yang afdolnya itu ketika kita selesai melaksanakan sholat ba'diyah isya, itu yang banyak pendapatnya. Jadi waktunya itu memang panjang. Dari mulai setelah sholat isya, lakukan sholat isya sampai nanti datangnya tulu'il fajr, dekatnya waktu subuh, laksanakan itu. Bukan hanya di bulan Ramadan witir ya, di luar Ramadan witir juga. Yang hanya di Ramadan tarawih aja itu witir. Pikir ada juga ya, witir nggak di Ramadan, kayak katanya pula. Karena mungkin biasa dia laksanakan tarawih ada witirnya, pikir dia witir itu laksanakan di Ramadan saja. Padahal tidak. Setiap waktu yang sudah ditentukan, yaitu waktunya setelah sholat isya. Seabdul-abdulnya itu ta'akhiruha ilal akhiril lail. Seabdulnya itu penghujung
lain, penghujung malam ya. Yang utamanya illal fal afdol taqaddimuha ba'dal isya. Yang afdolnya itu setelah sholat isya. Ini dia ya waktunya ya. Waktunya walaupun panjang, yang afdol itu setelah sholat isya. Ya, itu dia. Jadi keutamaannya sudah, jumlah waktunya sudah, sekarang jumlahnya. Aqluha, sekurang-kurangnya aqluha. Sekurang-kurangnya itu rokaatin, serekaan. Nah, makanya lapasnya sholat witir itu kalau dia dipisah dia usolli sunatan witri rokaatin. Kadang-kadang kalimatnya agak salah ulang ya kan? Karena sholat witir ini nanti di sini boleh digabung, boleh dipisah. Yang bagusnya dipisahnya supaya beda dia. Karena sholat sunat itu masna-masna, ya tambah lagi. Yang bagusnya itu 2 rakaat salam, tambah lagi kalau dia 3 tambah 1, kalau dia 5 tambah, kalau dia 5 tambah lagi 2, tambah lagi 1. Itu yang bagus. Jadi sekurang-kurangnya itu serakaan ya. Tapi dia dimakruhkan wa taqrabul mudwa mahu alaiha li khairil uzri. Dimakruhkan dia kalau mutlak 1 tanpa uzur ya. Dia enggak sakit enggak, 1 aja, besok 1 aja. Itu kurang bagus ya. Dimutlakkan 1 ya. Itu berarti kan agak malas ya kan 1 aja walaupun dibenarkan. Tapi dimakruhkan kalau dia nggak ada uzur. Itu ada uzur sakit 1 aja ya, bisa berdiri pun duduk boleh ya. Jadi sekurang-kurangnya itu serakaat 1 ya, 1. Tapi yang kita laksanakan di sini berapa rakaat sholat witir? Adna kama, pertengahannya atau yang sempurnanya, yang baiknya itu salasu rokaatin, 3 rakaat. Ini caranya nanti ya, entar jumlah itu. 1 paling sedikit, yang biasanya atau yang bagus itu 3 rakaat. Yang paling bagusnya adalah wa akmalul kamal, yang terbaiknya terbagusnya berapa rakaat? 11 rakaatin. 1 asal 10 tambah 1 11. Paling sedikit 1, paling banyak 11. Yang biasanya 3 ya. Itu mungkin apa kita lah tuh, kemampuan kita. Tapi kalau yang ada bersemangat dia, aku ingin mendapatkan 11 ini seperti Nabi, ya nggak apa-apa ya. Itu tergantung keimanan dan apa kita, kemauan kita lah ya. Tentu semakin banyak dia hitungan rakaatnya, nilainya juga semakin banyak. Jadi yang terbaiknya itu adalah 11 rakaat ya. Oke. Kaifiatnya sudah, jumlahnya sudah tahu ya. Sekarang tata caranya ya. Tata caranya kaifiyatuha. Tata caranya itu ya, laha kaifiyatani. Caranya ada 2 macam. Yang pertama waslu ya, disambung ya. Yang 11 itu sambung semua, itu perkara. Yang kedua wafasli ya, dipisah, dipenggal kayak kita laksanakan 2 sama 1 ya kan. Nah, sholat witirnya di sini dipisah. Kalau saya di BTN sana, ada BTN dan Masjid Al-Hijrah, 2 kali dapat jatah sholat sana bin sholat tarawih. Awalnya nggak tahu ya kan, Ustaz ini sholatnya 1 salam, nggak pakai tasyahud awal, langsung rakaat 2 naik ke atas, nggak pakai tasyahud awal, langsung 1 salam. Duduk saya lupa, subhanallah, udah biasa sih ya. Biasa. Subhanallah naik lagi sekalian. Tadi Pak pengurus masjid ingatkan tadi ya, lupa, udah biasa 3. Kadang apa juga terlupakan. Ini tempatnya beda ya kan. Jadi yang bagusnya itu memang dipisah ya. Jadi ada 2 cara, 1 disambung, 1 lagi dipisah ya. Sekarang yang pertama disambung dulu ya, disambung.
bahwasanya dia menyambung ayyusillal rakaatan akhirahu bima qablahu. Dia menyambung rakaat yang akhir dengan sebelumnya, digabung biasa, digabung ya. Bersambung ya. Digabung ya dua. Kalau dia 5 berarti gabung semua 5. Kalau 7 ya gabung semua. Ya kan? Gabung semua lah. Kalau di 3 tulisan itu digabung ya. Rakaat yang sebelumnya digabung lagi. Sebagaimana kama fi sholatil maghribi, sebagaimana kayak sholat maghrib kalau dia 3, ya kan digabung. Sholat maghrib lah. Ketika sholat maghrib pakai tasyahud. Boleh ya juzul fi'il intisarul ala tasyahudil fil akhir. Boleh melakukan itu pakai tasyahud akhir. Nah, maksudnya melakukannya itu satu tasyahud ya. Boleh satu tasyahud yang di sana kejadian di BTN itu saya. Boleh digabung satu tasyahud atau 2 tasyahud atau tashahadaini, 2 tasyahud di akhirnya seperti sebelumnya. Berarti kayak sholat maghrib ya, 2 tasyahud. Tapi di antara 2 ini mana yang afdalnya? Yang disambung tadi 1, 2, 3 digabung semua jadi satu tasyahud. Yang afdalnya itu yang tasyahud akhir aja. Karena apa? Para ulama supaya membedakan mana sholat maghrib, mana sholat witir. Kalau sama dengan maghrib kurang pas lah, masa sama harus beda nih. Bedanya macam mana? Kalau rakaatnya 3 jangan pakai at-tahiyatul yang pertama. Rakaat 2 berdiri kayak di sana tuh, ke sana ya. Kedua berdiri nanti tambah lagi 1 rakaat. Kalau di atas awalnya pakai bisa juga, cuma yang dianjurkan sekali kalau dia bersambung 1 tasyahud akhir saja, nggak pakai awal. Min karahiyatil tasbihi sholatil witri bi sholatil maghrib. Karena dia dimakruhkan menyerupai sholat witir itu kayak sholat maghrib ya. Karohiyah itu dimakruhkan. Tasbih menyerupai sholatil witri sebagai sholat witir di sholatil maghrib. Sholat witir kayak sholat maghrib, nah, jangan sama. Supaya bedanya apa? Memang disambung. Jangan pakai tasawuf awal, itu dia ya. Supaya kita tahu ilmunya. Jadi jangan heran pula ini sholat apa nih kok? Macam sholat maghrib ada tasawuf awal, ada yang sholat maghrib witir kok sekali 3, kok nggak ada dipisah kan? Jangan heran gitu ya. Itu ilmu yang harus kita ketahui ya. Karena di beberapa tempat ada juga yang buat seperti itu. Nah, jadi kalau disambung boleh dia pakai tasawuf awal, tapi yang bagusnya itu tak pakai tasawuf awal, langsung tasawuf akhir. Itu dia kalau cara pertama dengan disambung sholatnya. Baik, yang keduanya adalah terpisah, fasli terpisah, yaitu memisahkan rakaat yang akhir. Nah, berarti kan tinggal 1 rakaat yang akhir ya. Kalau 5 dia dipisah bukan 2 ya. Rakaat yang akhir ya kepada yang sebelumnya dipisah ya, seperti yang kita lakukan di Masjidul Hidayah ini. Kita pisah witirnya, yaitulah yang utama ya. Itulah yang terpisah tadi, yaitulah yang utama ya, dipisahkan tadi karena takut menyerupai seperti sholat maghrib. Jadi dipisahkan, itu yang utama. Jadi dipisah. Kalau dia 5 berarti 2, 2, 1 ya kan. Kalau dia 7 ya gitu kan, 2, 2, 2, 1 ya kan. 9 gitu juga. 8 tambah 1, 11 gitu. 10 tambah 1. Karena yang bagusnya itu 2 rakaat sama, 2 rakaat sama, 2 rakaat sama ya. Kalau saudara kita Muhammadiyah ya, tarawihnya kan untuk 4 rakaat salam, 4 rakaat salam ya. Itu saudara kita mengamalkannya 2 salam, 2 salam ya. Itu mereka, kita begini, tidak usah saling menyalahkan. Yang penting kita mengikut yang pendapat yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang itu yang baiknya ya. Jadi
sholat witir ya seperti itu, ada dua cara, ada yang dipisah, ada yang disambung, ada yang dipisah ya. Itu dia tentang sholat witir. Sampai di sini bisa dipahami ya sholat witirnya ya. Keutamaan, kemudian waktunya, kemudian dalilnya, waktunya, jumlahnya, tata caranya udah tahu ya. Utamaannya sholat witir ya. Sebaiknya yang namanya sholat sunat ya supaya terbiasa gitu. Bila kita punya waktu luang ya kerjakan sholat witir itu ya. Witir. Nah sholat sunat itu ya silahkan aja duduk ya kan, kalau nggak mampu duduk ya duduk silahkan aja. Sholat wajib diusahakan yang berdiri ya, usahakan kalau dia mampu. Kalau dia mampu berdiri tak sah dia sholatnya. Dia mampu sholat wajib berdiri tapi duduk tak bisa ya. Kalau sholat sunat boleh, mampu dia berdiri tapi dia duduk boleh. Kalau sholat sunat pakai kursi kayaknya, kursi hitam itu boleh ya. Atau duduk kayak ya, kalau sunat boleh. Tapi saya rasa masih muda-muda gini tahan ya. Tahan, masih muda-muda. Tahan. Usia-usia yang apa nanti kan barulah ya. Itu dia tentang sholat witir. Saya rasa udah paham lah witirnya. Baik, kita lanjutkan kepada sholat sunnah yang keduanya, as-saniyah as-sholatul duha. Tusma sholatul awabin. Dinamakan juga ini sholat awabin. Ya, awabin. Sholat yang dilaksanakan ketika awab itu naik matahari ya, naiknya matahari. Baik, kita baca dalilnya ya. Dalil sholat sunat duha, man sholat duha satani asyara ya. Asyaratan rakaatan baniyallahu lahu qasra min zahabin minal jannah. Siapa yang sholat sunat duha 12 rakaat, Allah akan bangun istana zahabi itu emas, istana dari emas di surga 12 rakaat. Dalam hadis yang lain ya, jika kita melaksanakan sholat sunat duha yaitu 10 rakaat, kita akan Allah bangunkan rumah di surga. Kalau ini istana ya, rumah ya, rumah di surga. Buniyallahu ta'ala lahum baitan fil jannah, di dalam hadis ini. Surga akan Allah bangun rumah kepada kita ya, sholat sunat duha. Jadi sholat sunat duha ini dia dari keutamaannya ya. Banyak dalam hadis Rasulullah, yaitu yang pertama, siapa, saya bacakan artinya ya, karena ini berbahasa Arab. Saya pun tidak apa kali, saya cari juga karena di kampus saya lihat yang payah-payah kalimat, karena bukan orang Arab ya kan, tapi tahu sedikit ya, sedikit ya, sama-sama disampaikan, ulang-ulang kaji. Siapa yang memelihara, hafaz itu memelihara atas sholat duha ya, Allah akan ghufirat lahu dzunubuhu, Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya. Wa in kanat mislul zayyidil bahri ya, seperti walaupun dosa itu kanat misla, walaupun seperti buih di lautan. Bahari itu lautan ya. Jadi bahari kata di Belawan itu. Sebenarnya bahari itu pinjam dari bahasa Arab. Bahari itu laut. Sama kayak kursi itu bahasa Arab dipinjam ke sana dikembalikan. Ya. Di bahari itu artinya laut. Kalau kita ada dosanya sebanyak buih di lautan, bayangkan ya, akan terhapus. Ini kata Nabi. Masa kita bantah cakap Nabi ya kan? Ya. Masa kita bantah cakap Nabi ya? Riwayat siapa? Dikeluarkan Tabrani ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu disolehkan oleh kedua imam ya. Jadi kata Nabi, jika kita laksanakan, kita pelihara. Kalau pelihara berarti kan
sekali-sekali berarti ya. Pelihara berarti berkelanjutan berarti ya. Kalau kita lanjutkan maksudnya bisa 2 lagi, walaupun tidak sebanyak-banyak 12 tadi, paling tidak 2 ya kan, 4, 6, 8. Tapi kita pelihara gitu. Macam hewan kita pelihara berarti kan kita urus dia. Jadi kalau kita sholat sunnah tidak ini sholat duha, besok nggak sholat duha, berarti nggak kita pelihara itu. 2 hari baru duha, jadi seminggu baru duha sekali, itu nggak pelihara. Kalau dia melakukan itu berarti nggak memelihara duanya, berarti tak diampunkan dosanya, walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan, berarti tak diampunkan. Janji ini dalam hadis ini kalau kita pelihara sholat sunat duha tak disampaikan berapa jumlahnya, asal pelihara aja sholat duha, maka Allah akan ampunkan dosanya meskipun dosanya itu seperti buih di lautan. Rasa-rasanya sayang ya kan kalau ditinggalkan sholat sunat duha ini. Tapi ini bagi orang-orang yang mengkhususkannya, kadang-kadang punya kesibukan, orang-orang yang pingin diampunkan dosa seperti buih di lautan. Karena dosa kita kan bukan kita manusia maksum seperti Rasulullah ya kan, tak ada dosa, kita banyak dosa. Jadi alangkah baiknya kita pelihara ya. Pinoman 2 sholat duha ya, 2. Memang berat memang memeliharanya ini karena kesibukan masing-masing, karena mungkin kita belum merasakan nikmat duha ya, belum merasakan fadilah-fadilah duha, belum mengenal mungkin, atau kita masih cenderung lagi dengan kesibukan kita. Bila ada waktu dilatih-latih, tak dapat tiap hari dicoba dulu ya, pada hari 2 rakaat pada hari, atau 2 hari 2 rakaat. Bila ada waktu di mana aja sempatkan ya. Jadi fadilah sholat ini tadi, sholat duhanya adalah akan dihapuskan, diampunkan dosanya, walaupun dosa itu sebanyak sayyidul bahri, buih di lautan. Bayangkan laut seluas ini ya kan, banyak buih itu. Ketika ombaknya itu sampai ke daratan mungkin keluar buih dia kan. Nah, banyak tuh, mungkin buat lewat banyak buihnya juga kan, tak terkira laut. Nggak usah dipikirkan buihnya banyaknya, tak termakan akal itu ya banyaknya. Jadi begitu banyak dosa-dosa kita, maka dengan sholat duha insyaallah akan diampunkan Allah. Kemudian dalam hadis yang lain, man sholat duha, sampai sholat duha 2 rakaat. Siapa yang sholat duha 2 rakaat, man sholat duha rakaataini, sampai sholat duha 2 rakaat aja, lam yaktub, tidak akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yuktabu, fi'il mudhari majhul namanya, tak diketahui siapa aja lah. Majhul itu artinya tak diketahui. Siapa aja laksanakan sholat, nggak penting-penting dia. Siapa yang laksanakan sholat, lam yuktab minal khafilin, Allah tidak akan mencatat sebagai orang-orang yang suka lupa. Karena di sana mungkin ada kelompok-kelompok, ini orang yang suka lupa, suka lalai, sholat diundur-undur ya. Kalau dia laksanakan sholat duha 2 rakaat, Allah nggak akan catat dia orang-orang yang lupa ya. Orang lupa berarti dicatat, berarti orang-orang yang senantiasa lupa dengan perintah Allah dicatat. Ini kata Nabi, lam yuktab minal khafilin. Khafilin itu lalai, lupa ya, lupa dia, antar lagi lalai itu ya. Dia laksanakan 2 aja, tidak akan dicatat orang-orang yang lupa ya. Itu orang lupa itu dicatat Allah berarti lewat malaikat ya. Tidak akan dipelihara atas sholat duha itu kecuali orang-orang yang awam, orang-orang yang kembali kepada Allah. Jadi orang-orang yang dia memelihara duha itu orang-orang yang selalu berserah diri kepada Allah ya. Orang-orang berserah diri kepada Allah, ingat kepada Allah lah ya, ingat kepada Allah akan segala nikmat Allah ya. Jadi tidak akan dipelihara sholat duha itu melainkan orang-orang yang awam ya, orang kembali kepada Allah. Jadi arti sholat duha itu tadi awabin. Awabin itu bentuk jamak ya. Jadi orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, itulah orang-orang yang senantiasa melaksanakan
dalam hadis al-qudsi. Hadis ini bermacam-macam, ya. Ada hadis mutawatir, ada qudsi. Qudsi itu artinya suci, ya. Teksnya dari Allah kepada Rasulullah, ya. Qudsi namanya. Teksnya dari Allah disampaikan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menyampaikan, ya. Salatlah kata Rasulullah, hai anak Adam, ibnu Adam, hai anak Adam, salatlah ketika mengawali siang dengan 4 rakaat. Allah akan mencukupkan bagimu, ya. Dan ketika orang-orang yang melaksanakan sholat subuh, ya, sholat di pagi hari, itu orang-orang melaksanakan sholat di kala matahari naik, ya, badan dan anggota tubuhnya itu merupakan sedekah, ya. Dan kebaikan juga sedekah. Dan semuanya menjadi sedekah ketika kita mencukupkan 2 rakaat, yaitu sholat minat duha. Jadi ketika kita sholat duha, anggota badan kita sedekahkan, bersedekahlah kita, ya. Sedekah itu arti memberikan, ya, untuk keselamatan kita. Anggota tubuh kita ini kita sedekahkan juga, ya, lewat sholat sunat duha, ya, salah seorang di antara kami. Jadi orang-orang yang melaksanakan sholat sunat duha itu punya keutamaan sedekah dalam hadis ini, ya. Itu dia tentang keutamaan sholat sunat duha. Sudah waktu yang pertamanya lagi. Kemudian waktunya, kalau udah keutamaan, waktunya kapan? Waktunya ini, ya. Kadang-kadang kita tahu duha, sunat duha. Bagi yang belum tahu mungkin diingat-ingat, ya. Waktunya kapan? Manirtifani syamsi qadra ramhi ilal zawal. Ketika naik matahari, ya, seukuran qadra, ya, zawal naik itu, zawal istilah seukuran apa? Ramhi itu seukuran tombak, ya. Berarti ukuran kira-kira jam berapa? 9, ya. 8 bisa juga lah, itu udah mulai naik. Jam 8 ke atas bisa lah, dengan matahari naik. Salah satu, ya. Jadi waktunya ketika matahari naik, ya, jam 8 ke atas. Jadi yang kalau tadi dia dari tombak jadi jam 9 memang. Cuma kalau ketika matahari naiknya jam 8 udah bisa lah itu, ya. Tergelincir, mau naik lah dia, ya. Mau hilal zawal, mau naik matahari. Jadi itu dia waktunya ketika matahari mau naik. Sampai kapan? Sampai dekatlah waktu mau capai dia ke waktu zuhur. Kira-kira jam 11 stop, ya. Jam 11 stop. Jam 8 itu pun udah mulai naik gitu, ya. Masih ada waktu. Cuma jam 8 udah stop, udah bukan serombak lagi dia. Bukan naiknya udah mau mendekati dia? Mendekati zuhur, siang dia, tengah dia, ya. Mendekati tengah. Jadi jam 8 sampai jam 11 kira-kira begitu, ya. Itu waktunya. Kemudian berapa pula jumlahnya? Ada 2 rakaatnya, jumlahnya berapa rakaat? Nah, ini pula yang kita ketahui juga. Aqluha sekurang-kurangnya rakaatani, 2 rakaat salat duha. Jadi pernah lah Pak Bu, ya, kira-kira seumur hidup pernah sholat duha, ya. Pernah, kira-kira pernah, ya. Tak pun di waktu-waktu yang biasa, kalau Ramadan adalah waktu ya duha, ya. Paling tidak ada lah di rumah. Dan kalau bisa dirutinkan karena keutamaan yang banyak, ya. Tadi itu. Jadi sekurang-kurangnya adalah rakaatani, 2 rakaat. Kurang-kurangnya, ya. Paling tidaknya lah, ya. Wa aksaruha, sebanyak-banyaknya adalah di sini dalam hadis ini keutamaannya adalah sama untuk bahasa Arab artinya 8, ya.
Dalam hadis yang lain ada dinyatakan 12 rakaat. Ya, tapi hadis yang diriwayatkan oleh Imam para Indar Romli, Ibni Hajar, ya, dikutip dari hadis, ya, sekurang-kurangnya adalah 8 rakaat, ya. Yang utama 8 rakaat. Ini nilainya sekurang-kurangnya 2, sebanyak-banyaknya 8. Dan seabdul-abdulnya itu, ya, setiap 2 rakaat ayusallima min kulli rakaatain. Setiap 2 rakaat 1 salam, ya, seabdul. Apa yang dibaca dalam sholat sunat duha? Wa yaqra'u fihi ma masya wa afdalu surah. Yang dibaca padanya sesuatu seutama-utama itu surah Asy-Syams, ya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalla Asy-Syams wasyamsi wa duhaha, atau surah Ad-Duha, ya. Itu sebetulnya kalau mau yang lain juga apa-apa, ya. Seandainya dia hafal Al-Ikhlas saja, qul huwallahu ahad itu, wal asri itu tak dibaca tak mengapa, surah, ya, hanya sunnah saja, ya. Jadi itu kalau dia 2 rakaat Syam untuk duha, ya, karena kalau diurutkan itu Asyam dulu, ya, dari Ad-Duha, ya, urutan tertibnya. Atau Al-Kafirun Al-Ikhlas, rakaat, ya, Al-Kafirun Al-Ikhlas. Itu dia bacaan surah-surahnya yang dibaca ketika sholat duha, ya. Nah, itulah dia tentang sholat sunat duha, ya. Sudah tadi keutamaannya, waktunya, ya, kemudian jumlahnya, dan tata caranya, ya, termasuk daripada surah-surahnya. Jadi sholat sunnah yang sudah disampaikan ada 2 di sini. Tadi yang pertama sholat sunat witir, yang kedua sholat sunat duha. Kira-kira satu lagi ini apa enggak ada waktunya? Udah sejam lah, ya, kurang, ya. Nanti akan datang kita lanjutkan, karena mungkin ibu-ibu pun nggak datang, sayang juga, ya. Karena walaupun udah pernah laksanakan sholat sunat witir tadi, mungkin terlupa apa soal keutamaan, tata caranya. Jadi sayang juga nggak datang, nggak datang ibu-ibu, ya. Apapun sayang juga, ya, kalau bisa datang. Namanya majelis ilmu penuh dengan keberkahan, dan mungkin kajinya belum pernah dengar, jadi dengar. Alhamdulillah, ya, yang sudah ulang-ulang kaji. Nanti akan datang sholat sunnah yang lainnya, ya. Itu sholat sunnah rawatib, kemudian sholat sunnah 2 gerhana, macam mana tata caranya? Karena asal ada fenomena matahari, gerhana bulan, yang dianjurkan Allah dan Rasul ada, hendaklah kau besarkan Allah, sholatlah sebagai membesarkan Allah. Kita tidak, gerhana bulan selfie cepret, bukan itu disuruh. Bukan itu disuruh sama Nabi, ya, sama Rasul, sama apa? Dalam ayat ini, dalam hadis Rasulullah ini dinyatakan di sini. Fahmudullah wa kabiruhu wa sajuduhu wa sallu hatta tantajini, ya. Maka pujilah Allah, besarkan dia, sujud, sholatlah sampai jelas gerhana itu. Itu riwayatnya dalam hadis Rasulullah. Pujilah Allah, besarkan Allah, tasbihlah, sholatlah kamu sampai dia penuh dia gerhana itu tadi, ya. Awak tidak selfie, foto, bukan itu yang disuruh dalam Islam. Sholatlah 2 gerhana. Apakah dia kalau siang matahari, kalau malam gerhana bulan. Nanti kalau di sini terjadi lagi fenomena alam seperti ini, nanti Pak Kepri menganjurkan masyarakat, ayo kita tegakkan syiar agama Islam itu. Allah dan Rasulullah menyuruh kalau ada gerhana bulan, kita sholat di sini berjamaah. Ada khutbahnya juga. Kita laksanakan sholat gerhana matahari dan bulan. Jangan bermalas-malas, karena itu sunnah, walaupun sunnah. Nanti ditanya sama Nabi, lu waktu gerhana bulan kok kau nggak sholat? Kok
mengikuti sunnahku, apa nih jangan? Ya, tempat lain dibuat kan? Baiklah dibuat, sebaiknya dibuat karena sunnah Rasulullah. Juga yang lainnya tata cara sholat yang lainnya juga. Apakah sholat tahajud? Ini sholat rawatib ya. Sholat yang mengiringi sholat fardu, sholat rawatib ya. Ada qobliyah, ada ba'diyah, ada before, ada after ya. Itu baik juga dilaksanakan karena ada perintah dari Rasulullah. Jadi sampai di sini dulu pengajiannya, nanti akan datang kita lanjutkan. Nanti kok lama-lama nampaknya mata bunda redup ya kan? Redup, ibu bapak nanti berlama-lama pun tak baik kali. Mungkin bapak mau istirahat, menyiapkan mungkin untuk besok beraktivitas lagi, bekerja atau sebagainya. Mudah-mudahan pengajian pada malam hari ini walaupun hanya 2 sholat sunat yang saya jelaskan, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Tak pun banyak-banyak kali, nanti banyak-banyak apa tadi ya? Kalau kemarin awal-awal saya masih ketikkan itu materi tentang pengajiannya yang dibahas, maaf belum bisa lagi karena waktu juga kan menghentikan lagi, kita nggak ada waktu menghentikan. Paling tidak nanti kalau ada yang terlupa lalu tanyakan, kalau bisa dijawab nanti dijawab. Jadi itu sudah saja dulu sholat sunat witir dan sholat sunat duha. Mudah-mudahan dia akan datang kita lanjutkan. Nanti bisa disampaikan ke kawan-kawannya, ayo pengajian. Gak lama-lama, sebentar sejam lebih, lama-lama udah bubar bulan. Sebentar aja kita makmurkan masjid yang sudah kita bangun bersama-sama, udah megah. Berapa duit untuk bangun ini, penuh dengan perjuangan. Mari kita makmurkan masjid dengan pengajian di masjid kita Nurul Hidayah Kebun Bundar yang sudah megah ini, dan kita makmurkan dengan pengajian. Kita ajak kawan-kawan kita dengan mengajak kebaikan, tentu akan dibalas oleh Allah dengan pahalanya. Mungkin saja nanti kalau ada mau ditanyakan bisa ditanyakan. Itu dulu dengan Assalamualaikum